Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvanda Solia Uzaki dengan NPM 2040704027 dari Lokal B1 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Baiklah, Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya kesini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Baik, Bu, sebelumnya saya akan meminta data subjektif terlebih dahulu ya, Ibu. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Tante Sulistiawati, Baik, Bu Tantri. Umur Ibu berapa, Bu? 22 tahun. 22 tahun. Mohon maaf, Ibu, boleh saya tahu pendidikan Ibu? Saya lulus SMP Bu Bidan, Baik. Pekerjaan Ibu apa ya, Bu? IRT. Baik, Ibu rumah tangga ya. Ya. Boleh saya tahu suku bangsa Ibu? Saya Jawa, Indonesia. Baik. Alamat Ibu di mana, Bu? Jalan Aji Muda. Aji Muda, baik. Boleh saya tahu nama suami Ibu? Nama suami saya Muhammad Devan, Baik. Umurnya berapa ya, Ibu? 24 tahun Bu. 24 tahun. Bagaimana dengan pendidikannya, Bu? Dia lulus SMU. Baik, SMU. Boleh saya tahu pekerjaannya, Bu? Pekerjaannya tentara Angkatan Darat Bu Bidan. Baik. Suku bangsanya, Bu, sama? Sama. Oh, baik. Boleh saya tahu status perkawinan Ibu? Saya kawin yang pertama kali Bu Bidan. Oh, iya, Ibu. Yang sama ya. Boleh saya tahu usia Ibu saat Ibu menikah? Saat itu 16 tahun Bu Bidan. Baik, 16 tahun. Ibu sudah berapa lama ya, Bu, menikah? Berarti 6 tahun Bu Bidan. Oh iya, 6 tahun ya. Baik, Ibu. Jadi keluhan utama Ibu apa ya, Bu? Saya sakit pinggang Bu Bidan. Baik, sakit pinggang. Baiklah, Ibu, sekarang kita masuk dalam riwayat obstetri dan ginekologinya ya, Ibu. Yang pertama mengenai riwayat obstetri Ibu. Bagaimana dengan siklus haid Ibu ya, Bu? Saya 28 hari Bu Bidan. Oh, berarti teratur ya, Bu. Iya Bu. Lama haid Ibu? 7 hari Bu Oh Bidan. iya, berarti ya teratur ya. Bagaimana dengan dismonerenya, Bu? Apakah Ibu mengalami nyeri haid? Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada ya, baik. Mohon maaf Ibu, biasanya Ibu berapa kali ganti pembalut ya, Ibu? Itu 2-3 kali sehari Bu Bidan. Baik. Bagaimana dengan taksiran partusnya, Bu? Tanggal 31 bulan 3 2021 Bu Bidan. Oh, baik. Apakah Ibu sudah mengetahui usia kehamilan Ibu? Tahu Bu Bidan, 36 minggu 1 hari. Baik. Baik, Ibu, kita masuk ke riwayat ginekologinya ya, Ibu. Apakah Ibu mengalami keputihan? Tidak Bu Bidan, normal. Baik. Bagaimana dengan pendarahan, Bu? Apakah mengalaminya? Tidak ada Bu Bidan. Baik. Ibu punya, mohon maaf, tumor atau kista seperti itu, Bu? Tidak ada Bu Bidan. Baik. Baiklah, Ibu, sekarang kita masuk ke riwayat kesehatan ya, Ibu. Boleh saya tahu bagaimana dengan riwayat kesehatan Ibu sendiri, Bu? Apakah Ibu pernah atau sedang mengalami penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes mellitus, atau asma mungkin, Bu? Tidak ada Bu Bidan. Baik.
Aman saja ya, Bu. Iya. Bagaimana dengan riwayat kesehatan keluarga, Bu? Apakah mengalami penyakit yang seperti saya sebutkan tadi atau tidak ada? Tidak ada Bu Bidan. Baik. Lalu bagaimana dengan riwayat KB, Bu? Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan KB? Pernah Bu Bidan KB suntik 3 bulan selama 1 tahun. Baik. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya mengenai riwayat kehamilan Ibu pada saat trimester pertama. Apakah Ibu pernah melakukan kunjungan ANC? Pernah Bu Bidan pada usia 7 minggu. 7 minggu, baik itu berapa kali ya Bu? Itu 2 kali Bu Bidan. Baik, apakah pada saat trimester pertama Ibu mengalami keluhan Bu? Ya Bu Bidan, saya mengalami mual. Lalu saya dianjurkan untuk tidak memakan gorengan. Dan saya juga dianjurkan untuk meminum obat anti mual, yaitu obatnya B6 1 kali 2 50 gram Bu Bidan. Baik Bu. Lalu bagaimana dengan kehamilan Ibu pada trimester kedua ya Bu? Apakah Ibu juga melakukan kunjungan ANC? Iya Bu Bidan, selama 2 kali. Itu pada usia kehamilan yang keberapa ya Bu? Itu usia kehamilan 15 minggu. Baik. Jadi pada trimester 3 ini sebelumnya apa Ibu sudah melakukan kunjungan ANC juga? Sudah Bu Bidan, selama 1 kali. Jadi 1 kali ya Bu, ini yang kedua kalinya. Iya Bu Bidan. Baik. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke pola kehidupan sehari-hari ya Ibu. Yang pertama mengenai pola nutrisi. Saya ingin mengetahui apakah nutrisi Ibu terpenuhi. Ibu sehari makan berapa kali ya Bu? 2-3 kali Bu Bidan. Baik. Ibu makannya sehat Bu, makannya biasanya apa saja? Biasanya saya makan sayur, nasi, ikan, ayam, buah. Baik, jadi terpenuhi ya Bu, sehat. Ibu biasanya sehari minum air putih berapa banyak Bu? 6-7 gelas Bu Bidan. Berarti terpenuhi ya Bu. Sekarang kita masuk ke personal hygiene ya Ibu. Biasanya mohon maaf Ibu sehari mandi berapa kali Bu? Saya 3 kali sehari Bu Bidan. Baik, 3 kali. Mohon maaf Ibu kalau menyikat giginya berapa kali ya Bu? 3 kali juga Bu Bidan, selama mandi, habis mandi. Baik. Jadi ganti pakaiannya 3 kali juga ya Ibu, Iya. termasuk pakaian dalam, mohon maaf ya. Baik. Baik Ibu, jadi apakah Ibu juga melakukan pembersihan payudara ya Bu? Iya Bu Bidan, habis mandi saya membersihkan payudara dan juga saya membersihkan alat kelamin selepas mandi. Oh, jadi 3 kali juga ya Iya. itu Bu? Baik. Bagaimana dengan pola aktivitas Ibu Bu? Apakah Ibu melakukan pekerjaan yang berat? Tidak Bu Bidan, biasanya saya cuma cuci piring. Jadi harus dibatasi ya Ibu Iya, pekerjaannya, betul. tapi harus tetap bergerak ya Bu. Bagaimana dengan pola istirahat Ibu Bu? Biasanya Ibu tidur siang? Iya, biasanya saya tidur siang selama 2-3 jam. Baik. Bagaimana dengan tidur malamnya Ibu? Biasanya tidur malam saya 6-7 jam. Baik. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana hubungan Ibu dengan suami? Apakah lancar saja Bu? Lancar Bu Bidan. Baik-baik aja ya Bu. Mohon maaf, apakah Ibu melakukan hubungan seksual selama kehamilan? Iya Bu Bidan, saya melakukannya. Baik. Baik Ibu, sekarang saya ingin bertanya mengenai psikososial ya Ibu. Yang pertama mengenai psikologis Ibu sendiri. Apakah Ibu dan suami memiliki keyakinan atau kepercayaan selama kehamilan ini Bu? Tidak ada Bu Bidan. Mengenai adat istiadat begitu tidak ada ya Tidak Bu? ada Bu Bidan. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial Ibu seperti lingkungan? Baik-baik saja Bu Bidan lingkungan saya. Baik. Jadi keluarga baik, tetangga baik juga ya Ibu? Iya Bu Bidan. Baiklah Ibu, mohon maaf bagaimana dengan kondisi spiritual Ibu dan keluarga? Apakah selama kehamilan ini lancar saja dalam menjalankan ibadah? Iya lancar Bu Bidan, suami saya dan saya rajin ibadah. Baik Ibu, Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, Alhamdulillah kita sudah melakukan pemeriksaan subjektif ya Ibu. Saya sudah bertanya mengenai data subjektif Ibu. Sekarang kita bisa melakukan pemeriksaan objektif ya Ibu. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, silakan Bu.
Ayo mari Bu, kita timbang terlebih dahulu berat badannya. HP-nya ditaruh dulu ya Ibu. Iya Bu Bidan. Baik. Baik, beratnya 55 kg ya Bu. Sebelumnya berat Ibu berapa? Biasanya berat saya 45 Bu. Baik. Sekarang kita ukur tinggi badan ya Ibu. Iya. Mohon maaf, permisi ya Ibu. Iya Bu Bidan. Baik. Baik Bu, 160 cm ya. Mari Bu, silakan dilanjut ke sini. Mari silakan duduk Bu. Baik. Saya izin untuk melakukan pengukuran lila ya Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya boleh bertanya, tangan dominan yang biasa Ibu gunakan bekerja yang sebelah mana ya Ibu? Yang sebelah sini Bu Bidan. Baik, kalau begitu permisi ya Bu. Permisi Bu. Baik, 23,5 ya Ibu, normal ya Bu. Iya Bu Bidan. Untuk IMT-nya Ibu 19,5 ya Ibu, normal ya Bu. Iya Bu Bidan. Setelah Ibu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Ibu, yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan ya Bu. Permisi ya Ibu. Baik, 120/80 ya Ibu, normal ya Bu. Permisi ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya ingin menghitung nadi Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Permisi Bu. Baik, 82 kali per menit ya Ibu, termasuk normal ya Bu. Selanjutnya saya ingin mengetahui frekuensi pernafasan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik. Baik, 21 kali per menit ya Ibu. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu badan ya Ibu. Yang akan saya lakukan di aksila ya Bu. Baik. Permisi ya Ibu. Baik Ibu. 37 derajat ya Ibu, normal Bu. Iya Bu. Sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan fisik ya Ibu. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi, yaitu saya akan melihat kondisi atau keadaan Ibu secara menyeluruh, dimulai dari kepala ya Ibu. Saya mau permisi lihat rambutnya ya Bu. Permisi Bu. Baik, permisi ya Ibu. Saya mau lihat. Ya, rambutnya berwarna hitam, tampak bersih dan tidak ada ketombengnya ya Bu. Baik Bu. Mari Bu, saya bantu, kita langsung baring saja. Baik Ibu, kita lanjutkan dengan inspeksi muka ya Ibu. Saya permisi Bu. Baik, tidak pucat ya Ibu, tidak ada plasma juga, dan tidak ada odema atau pembengkakan ya Ibu. Ibu tidak merasakan nyeri juga kan Bu pada wajah? Tidak Bu Bidan. Baik. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan inspeksi pada mata ya Ibu. Permisi Bu. Baik, simetris ya Bu. Baik, konjungtivitanya tidak pucat. Bagian sklera juga tidak ada iterik. Dan tidak ada sekret pada mata ya Ibu. Baik.
masuk dalam inspeksi telinga ya Ibu. Saya permisi ya Ibu. Baik, simetris ya Bu. Saya lihat sebelahnya lagi ya Bu. Ya. Lalu terdapat sedikit serumen dan tidak ada tanda-tanda infeksi ya Ibu. Permisi Bu. Baik. Sekarang di bagian hidung ya Ibu. Permisi Bu. Baik, bersih ya Bu. Tidak ada polip serta tidak ada sekret. Baik Bu. Baiklah Bu, sekarang kita masuk dalam pemeriksaan mulut ya Ibu. Saya permisi ya Bu. Oke, bagian bibirnya tampak lembab. Mohon buka Bu mulutnya. Baik, tidak ada karies gigi. Lidahnya Bu. Baik. Lidah bersih, gusinya ya tidak berdarah dan tidak terdapat pembesaran kelenjar tonsil ya Ibu. Baik. Sekarang kita masuk bagian inspeksi leher ya Ibu. Saya permisi ya Bu, lihat. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe ya Ibu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke bagian inspeksi payudara ya Ibu. Berdasarkan inspeksi, payudaranya simetris, putih susu menonjol, serta areola hyperpigmentasinya atau area kulit di sekitar puting payudara berwarna lebih gelap dari sekitarnya normal ya Ibu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke bagian inspeksi abdomen ya Ibu. Di bagian perut, permisi ya Bu. Baik, tidak ada bekas luka operasi ya Bu. Ibu, sekarang kita masuk ke bagian inspeksi ekstremitas ya Ibu. Saya permisi, lihat Bu. Baik. Ibunya tidak ada yang pucat ya Ibu, tidak ada juga odema atau pembengkakan. Permisi ya Bu. Bagian kakinya juga tidak pucat, tidak ada odema. Permisi ya Bu. Baik, tidak ada varises juga ya Bu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke bagian palpasi ya Ibu. Yang pertama saya ingin melakukan palpasi di bagian leher ya Bu. Permisi Bu. Baik. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan juga venojugularis ya Ibu. Aman ya Bu. Sekarang bagian palpasi payudara ya Ibu. Saya permisi ya Ibu melakukan pemeriksaannya. Baik. Tidak ada benjolan yang abnormal ya Ibu. Dan tidak ada pengeluaran ASI ya Bu. Baik Ibu, sekarang kita masuk dalam pemeriksaan palpasi abdomen ya Ibu. Di bagian perut dimulai dengan level 1, 2, 3, dan 4 ya Ibu. Permisi. Kita mulai dari level 1 ya Ibu. Baik. Bagian fundus terasa bulat, lunak, dan tidak ada melenting ya Ibu. Itu bagian bokong. Baik, pada level 2 raba bagian terkecil janin sebelah kiri. Ini ada ekstremitas ya Ibu, pergerakan raba seperti papan keras di sebelah kanan. Ini bagian punggung ya Ibu. Lalu kita masuk ke level 3, raba bulat keras dan melenting. Ini bagian kepala. Baik, level 4 ya Ibu. Ya, ini sudah masuk PAP atau pintu atas panggul ya Bu. Sekarang kita masuk di pengukuran TFQ ya Ibu, atau tinggi fundus uteri. Permisi ya Bu.
Baik Ibu, berarti TBJ-nya atau tafsiran berat janinnya 3.100 gram ya Bu? Baik Ibu, sekarang masuk ke bagian auskultasi ya Ibu. Saya akan mendengarkan DJJ atau denyut jantung janin Ibu ya. Permisi Bu. Permisi ya Bu. Baik Bu, 140 kali per menit ya Ibu. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke bagian perkusi ya Ibu. Saya akan melakukan refleks patella kanan dan kiri ya Ibu. Permisi Bu. Baik, refleks kanan dan kirinya baik ya Ibu. Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan Ibu ya. Jadi di sini hasil pemeriksaan Ibu dalam keadaan normal dengan tekanan darahnya 120 per 80 mmHg, suhu Ibu 37 derajat Celcius, nadinya Ibu 82 kali per menit, TFU atau tinggi fundus uterinya Ibu 32 cm, DJJ atau denyut jantung janin Ibu 140 kali per menit, lalu lila Ibu 23,5 cm, dengan berat badan Ibu 55 kg, tinggi badan Ibu 160 cm, serta TBJ atau tafsiran berat janinnya tadi 3.100 gram ya Ibu. Jadi apakah Ibu sudah memahami Bu penjelasan saya? Saya sudah memahami Bu Bidan, berarti saya dan janin sehat-sehat saja kan Bu Bidan? Iya Bu, alhamdulillah semua normal saja ya Bu. Baik Ibu, jadi saya juga akan memberikan penjelasan pada Ibu bahwa nanti pada trimester ketiga kemungkinan Ibu akan mengalami beberapa ketidaknyamanan ya Ibu, seperti sakit pinggang, sesak, sering mengalami BAK atau buang air kecil, serta buang air besar ya Ibu. Jadi apakah Ibu sudah memahaminya Bu, apa yang saya bicarakan barusan? Ya Ibu, dari penjelasan Ibu saya sudah memahaminya. Baik, kita lanjut ya Ibu. Ada juga tanda bahaya pada trimester ketiga ya Ibu. Jadi bisa saja mengalami bengkak pada wajah, tangan dan kaki, serta penglihatan kabur dan ketuban pecah dini Bu. Itu bahaya-bahayanya ya Ibu. Ibu memahaminya Bu? Iya, saya memahaminya Bu Bidan. Baik, jadi saya anjurkan Ibu jika mengalami salah satu atau beberapa tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, Ibu harus segera melakukan pemeriksaan ya Ibu ke tenaga kesehatan terdekat, atau Ibu bisa datang ke saya kembali ya Ibu. Saya lanjutkan dengan tanda-tanda persalinan ya Bu. Mungkin Ibu nanti akan mengalami seperti sulit tidur, rasa sakit atau nyeri, serta mungkin keluar lendir bercampur darah dari vagina Ibu, seperti itu. Apakah Ibu memahaminya Bu? Iya Ibu Bidan, dari penjelasan Ibu saya bisa memahami. Baik. Jadi jika Ibu sudah mengetahui tentang tanda-tanda persalinan tadi, dan Ibu harus segera memeriksakannya jika mengalaminya ya Ibu. Lalu kita lanjutkan mengenai persiapan persalinan yang mungkin harus Ibu lakukan nantinya ya Ibu, mengenai persiapan biaya, transportasi, dan pengambilan keputusan. Jadi Ibu harus sudah memikirkannya mulai dari sekarang Bu. Apakah Ibu sudah memahami? Saya paham Bu Bidan. Baik. Selanjutnya mengenai pola makan ya Ibu. Jadi pola makan yang baik itu harus menghindari makanan dan minuman yang terlalu manis. Jadi Ibu harus menghindari makanan-makanan manis ya Bu. Perbanyak makanan yang mengandung serat dan sering melakukan olahraga ringan ya Ibu. Walaupun Ibu tidak melakukan pekerjaan berat, tapi Ibu harus tetap beraktivitas yang ringan-ringan ya Ibu. Selanjutnya Ibu harus mengkonsumsi tablet besi ya Ibu, tablet besi sulfat 1x1 untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan Ibu. Tablet kalsium laktat itu 500 mg 1x1 yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kalsium seperti pembentukan tulang pada ibu dan janin, serta vitamin C 50 mg 1x1. Itu berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Kan Ibu sudah mengetahui manfaatnya ya Ibu. Ibu bersedia untuk meminumnya nanti?
Iya, saya bersedia Bu Bidan. Baiklah Ibu, kita juga bisa menjadwalkan kunjungan ulang ya Ibu pada tanggal 20 Maret 2021. Jadi Ibu juga bisa datang setiap Ibu mengalami keluhan ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Iya, saya mengerti dari penjelasan Ibu tadi. Baik Ibu, sekian pemeriksaan yang kita lakukan ya Ibu. Alhamdulillah berjalan lancar dan normal. Ibu juga sudah mengerti. Terima kasih ya Ibu. Baik Bu Bidan, terima kasih ya atas kerjasamanya. Baik Bu. Saya permisi dulu ya Bu Bidan. Saya Baik pulang. Ibu. Mari Ibu.